manusia takut dengan kematian, maka itu wajar. Karena memang kematian adalah hal yang mengerikan bagi sebagian orang. Tapi pada film kali ini saya akan merekomendasikan salah satu film untuk kalian yang takut akan kematian. Di mana dalam film ini akan dibahas tentang kematian dan dibuat begitu menarik dan begitu menghibur, yang dicampur dengan berbagai macam humor yang satir mengenai tentang kematian. Judul film ini adalah The Ballad of Buster Scruggs. Film tersebut merupakan film yang diadaptasi dari kumpulan cerpen, di mana dalam film ini terdapat 6 kisah yang di dalamnya menceritakan premis yang sama, yaitu tentang kematian. Jika kalian pertama kali menonton film ini, maka kalian akan bingung diajak untuk memahami bagaimana cerita dari kisah pertama sampai dengan kisah ke-6. Dalam film ini diawali dengan kisah seorang koboi yang bernama Scruggs. Scruggs adalah koboi yang tidak tertaklukkan pada saat itu, di mana dia tidak terkalahkan. Dengan sekali menarik pelatuknya, maka satu nyawa pun melayang. Begitu hebatnya kekuatan Scruggs. Namun pada suatu hari, dia harus menerima kenyataan bahwa manusia harus mati. Dan dalam mempersiapkan kematiannya, Scruggs sudah memahami bagaimana suatu saat nanti dia akan mati. Dan dia ketika mati, dia tidak mengkhawatirkan apapun, karena dia sudah memiliki bekal. Dan dalam kisah kedua, kita akan diajak dalam film ini untuk memahami bagaimana seorang koboi yang ingin mencuri uang di bank. Namun, pencuriannya itu mengalami kegagalan dan seorang koboi tersebut harus menerima hukuman dari aparat daerah tersebut. Dan dalam akhir hidupnya, dia melihat wanita cantik di mana dia mengidamkan wanita tersebut menjadi seorang istri. Apa boleh dibuat, hukuman mati pun harus dilakukannya karena sebagai bentuk pertanggungjawabannya dengan apa yang dia lakukan. Dan kisah ketiga, dalam film ini kita diajak untuk memahami bagaimana situasi masa lalu mengenai sirkus. Ya, pasti kalian akan memahami sirkus adalah apa yang kan kita lihat mengenai binatang, orang yang unik terus dipertontonkan. Nah, pada film ini kita akan melihat bagaimana orang yang tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai tangan dipertontonkan. Walaupun dia punya kelemahan di anggota fisiknya, dia memiliki kemampuan sebagai seorang orator. Nah, disitulah dia akan melengkapi tuannya, yang bagaimana tuannya harus mencari uang dengan memanfaatkan orang tersebut. Namun pada akhirnya nasib seorang yang dipertontonkan tersebut harus mengalami nasib yang tidak baik, karena tuannya memiliki pertunjukan yang baru dan dia akhirnya tergeser. Dan kisah keempat dalam film ini, kita diajak untuk melihat bagaimana seorang penambang tua mencari emas di suatu wilayah yang luas dan harus berusaha untuk mencari sebongkah emas, harus menggali dari satu lubang ke lubang lainnya. Namun ketika seorang tua tersebut mencari emas, akhirnya dia dipergoki oleh seorang perampok. Disinilah konflik antara penambang dengan perampok tersebut, di mana seorang perampok tersebut menembak penambang tua tersebut. Dan kalian akan melihat bagaimana perjuangan seorang penambang tua tersebut untuk mempertahankan apa yang sudah dia cari selama ini. Dan kemudian kita diajak dalam film ini untuk memasuki kisah kelima, di mana kita akan memahami bagaimana keadaan keluarga pada masa itu ketika ada salah satu keluarga yang sakit terus kemudian harus dibawa berobat ke kota. Karena perjalanan yang panjang dan memang setiap jalan yang ada di sana penuh dengan ketegangan. Ya, kita tahu sendiri bagaimana koboi dan suku asli di sana
suku Indian pada saat itu memang terjadi konflik dan setiap jalan harus diikuti oleh bergerombol orang yang sangat banyak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam film ini digambarkan seperti itu. Dan ada seorang wanita di dalam perjalanan tersebut yang kakaknya sakit tadi, itu mulai mengalami kedekatan dengan seorang penjaga dari gerombolan tersebut. Dan akhirnya mereka jatuh cinta. Namun nasib berkata lain ketika orang-orang Indian datang dan menyerang kawanan atau gerombolan tersebut. Disinilah nasib si gadis ini dipertaruhkan. Dan kalian akan melihat bagaimana seorang gadis yang benar-benar memahami amanah apa yang telah diberikan temannya. Dalam kisah ke-6, sebenarnya ini akan menjadi kisah yang menarik dan juga penuh misteri. Karena dalam kisah ke-6 ini, kita akan diajak untuk melihat bagaimana perjalanan 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan ke dalam peristirahatan terakhir. Nah, apa itu peristirahatan terakhir? Apakah itu kematian atau apakah itu rumah singgah di sana? Nah, perjalanan yang sangat panjang dan di dalam perjalanan kita akan melihat bagaimana orang-orang di situ di dalam suatu kereta berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Dan tidak lupa ada 2 orang lagi, 2 orang laki-laki yang ikut berdiskusi di dalam kereta tersebut. Ini bukan kereta di mana yang dijalankan dengan rel, bukan. Ini adalah kereta kuda. Nah, dalam kisah ke-6 ini kalian akan melihat bagaimana perdebatan yang terjadi antara 3 orang tadi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari apa yang telah dipertanyakan oleh 2 orang laki-laki tersebut. Dari ke-6 kisah dalam film ini sebenarnya memiliki premis yang sama, yaitu mengenai kematian. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari gambaran akan kematian. Dan saya akan ambil salah satu kalimat yang menurut saya ini bagus dan perlu saya sampaikan. Kalimat tersebut adalah, pada faktanya kau akan mati. Tidak peduli apa usahamu. Tidak ada yang akan hidup selamanya. Saran dariku, jika itu terjadi, janganlah panik. Karena itu semua sekali lagi tidak membantu. Seperti itulah yang digambarkan dalam film. Maka persiapkanlah sebelum kematian. Mungkin itu adalah pesan yang akan disampaikan di sini. Kalian harus memahami bagaimana perjalanan kalian selama ini. Dan jika waktu itu pun tiba, kalian sudah siap dan memahami apa itu kematian. Dan jangan takut akan kematian, karena kalau kalian sudah memiliki bekal, maka hadapilah, karena itu akan terjadi.